Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai eksponensial smoothing. Peramalan dengan eksponensial smoothing. Eksponensial smoothing atau dalam bahasa Indonesia penghalusan eksponensial adalah suatu metode peramalan rata-rata bergerak. Nah, ini sebenarnya pengembangan dari moving average yang sudah pernah kita bahas. Eksponensial smoothing adalah suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data-data terbarunya, sehingga data-data terbaru tersebut akan mendapatkan bobot yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin baru atau semakin kini datanya, semakin besar pula bobotnya. Hal ini dikarenakan data yang terbaru dianggap lebih relevan sehingga diberikan bobot yang lebih besar. Parameter penghalusan atau smoothing biasanya dilambangkan dengan alfa atau seperti ini ya, tanda lambang alfa. Definisi eksponensial smoothing berdasarkan beberapa peneliti. Menurut Render dan Heiser tahun 2005, penghalusan eksponensial adalah teknik peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan di mana data diberi bobot oleh sebuah fungsi eksponensial. Menurut Hendradi tahun 2005, analisis eksponensial smoothing merupakan salah satu analisis deret waktu dan merupakan metode peramalan dengan memberikan nilai pembobot pada serangkaian pengamatan sebelumnya untuk memprediksi nilai masa depan. Kemudian menurut Tehani Handoko tahun 2011, exponential smoothing adalah suatu tipe teknik peramalan rata-rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial sehingga data paling akhir mempunyai bobot atau timbangan lebih besar dalam rata-rata bergerak. Kita lihat nih suatu bentuk ilustrasi penggunaan exponential smoothing ya. Jadi kenapa smoothing ini menjadi sesuatu yang juga cukup penting dalam suatu peramalan ya. Kenapa? Ini sebagai contoh ini kalau dalam kasus misalnya di bidang teknik ya. Data aktual itu signalnya itu seperti ini. Tapi karena banyaknya noise, keluar sinyalnya jadi seperti ini. Ya, jadi sinyal masuk lurus karena banyak noise, jadi bergerigi seperti ini. Ya. Nah, kemudian misalnya sinyalnya seperti ini. Kemudian ada noise, ya, ada sebuah noise, bentuknya menjadi seperti ini. Ya, jadi bergerigi. Kemudian sinyalnya itu seperti ini, sinyal sinus ya. Nah, di sini ada noise. Nah, tapi yang keluar nanti jadi seperti ini, ya. Jadi sinyal sinusnya jadi terganggu. Nah, dengan smuter ya atau nanti smuter ya, ada penghalus, maka sinyal yang tadi seperti ini akan dibuat menjadi seperti ini, ya. Nah, jadi noise-nya seolah-olah noise-nya itu menjadi berkurang, ya. Kemudian bentuk sinyalnya begini, di penghalus menjadi seperti ini. Kemudian bentuk sinyalnya seperti ini, nah dengan penghalus menjadi seperti ini, ya, sehingga menjadi lebih mendekati sinyal yang aslinya gitu ya. Jadi seolah-olah bagian noise-nya ini nanti bisa menjadi berkurang. Nah, ini fungsi dari suatu smuter. Metode penghalusan eksponensial atau eksponensial smoothing ya. Penghalusan eksponensial smoothing adalah satu tipe teknik peramalan rata-rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial sehingga data paling akhir mempunyai bobot atau timbangan lebih besar dalam rata-rata bergerak. Menurut Handoko 1984. Nah, di sini yang kita bahas adalah metode penghasilan eksponensial order 1. Nah, kalau ada order 1 berarti ada order 2 dan ada order 3 dan seterusnya. Nah, kita bahas di sini hanya order 1, yaitu single exponential smoothing. Ya, merupakan perkembangan dari metode rata-rata bergerak moving average sederhana. Ya. Nah, di sini bagaimana membuat suatu persamaan eksponensial smoothing? Ya, misalnya jika terdapat data dari T pengamatan, ya, nah, dari satu waktu pengamatan, maka nilai ramalan pada waktu T plus 1 adalah jadi waktu berikutnya. Jadi kalau T pengamatan, ini nilai awal, maka T1 berikutnya adalah, nah di sini kita lihat nih suatu persamaan, ya, saya perbesar.
Nah, jika terdapat data dari T pengamatan, maka nilai ramalan pada waktu T plus 1, nah ini T plus 1, nah, adalah X1 plus X2 plus XT per T. Kalau Anda lihat seperti menghitung rata-rata saja ya di sini ya. Nah, ini untuk T plus 1. Ya, atau ditulisnya seperti ini ya. Seperti kali jumlah sigma I. Ya. Nah, sigma XI maksudnya ya. I-nya 1 sampai T. Nah, kemudian untuk T plus 2 adalah XT plus 1 plus 1 per T, XT plus 1, XT plus 1 min XT. Ya. Nah, ini jadi kalau T min 1 plus 1 ini, T plus 2 ini. Ya. Sehingga, nah, ini metode pemulusan eksponensial untuk N pengamatan dapat diluluskan sebagai berikut. Ya. Nah, ini jadi ST plus 1, itu persamaan ini, menjadi yaitu ST plus ya, XT per N dikurangin XT min N per N. Nah, jika nilai observasi XT min L, nah ini XT min N, ya, tidak tersedia, nah ini tidak tersedia, maka diganti dengan nilai pendekatan atau aproksimasi. Dan pengganti yang mungkin adalah nilai ramalan periode T, yaitu ST, sehingga di dalam persamaan, jadi XT min N ini kita ganti dengan ST menjadi ST. Jadi ST plus 1 sama dengan ST plus XT per L dikurangin ST per N. Ya, jadi X ini S. Ya, jadi ini pengganti dari X T min N. Nah, ST plus 1, ya, ST plus 1, nah ini jadi persamaan ini nanti dikeluarkan nilai N-nya menjadi 1 per N XT tambah 1 min 1 per L ST. Ya. Karena N merupakan bilangan positif, maka nilai dari 1 per N akan menjadi suatu konstanta yang punya nilai berkisar antara 0 sampai 1. Ya. Karena N-nya selalu positif, ya, berarti nilainya pasti 0 sampai 1. Ya. Ya, di sini masukin yang pasti 0 nggak mungkin, ya, masukin misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, kalau masukin 1 berarti 1, ya. Tapi kalau makin besar, angkanya akan mendekati 0, tapi tidak akan 0. Ya. Jika 1 per N diganti dengan alfa, maka persamaan menjadi, nah ini ya 1 per N kita ganti dengan alfa, maka persamaannya menjadi ST plus 1 sama dengan alfa kali XT plus 1 min alfa kali ST. Nah, ST plus 1 ini adalah nilai peramalan ke T plus 1. XT adalah data aktual ke T. Alfa parameter dengan nilai antara 0 sampai 1. ST nilai peramalan ke T. Ya. Nah, ST, jadi ini yang dicari, berarti nilai peramalan sebelumnya harus sudah didapatkan. Nah, dalam penentuan alfa, jika mendekati 0, maka akan makin smooth. Ya, jadi kalau angkanya kita pilih 0,1 atau 0,01, angkanya makin smooth. Jika makin mendekati 1, makin mendekati data aktual atau sebenarnya. Ya, maksudnya data aktual itu seperti ini ya. Kalau tadi kita lihat grafis, nah ini dia kembali ke sini kalau nilai 1. Tapi kalau dia mendekati 0, dia akan makin lurus di sini. Hanya apakah kita memilih mendekati 0 atau mendekati 1, ya, itu sebenarnya lebih banyak dengan trial error, ya. Artinya nanti mana nilai smoothing yang paling diterima. Tapi secara umum nilai alfa dari beberapa referensi yaitu berkisar antara 0,1 sampai 0,4. Artinya dari beberapa penelitian mengambil nilai dari 0,1 sampai 0,4 nya secara umum. Walaupun boleh saja Anda mengambil 0,5 atau 0,45 gitu ya. 0,7 gitu ya. Nah, itu nanti kita disesuaikan dengan kira-kira kebutuhannya smoothie sampai seperti apa yang bisa masih diterima. Oke ya, kita lihat contoh kasusnya eksponensial smoothing. Ya, diketahui data penambahan ikan dalam 2 tahun sebagai berikut. Nah, ini ada satu data penangkapan ikan tahun ke-1 dan tahun kedua. Ya, di 11 Januari sampai Desember. Ya, ini tahun keduanya. Ya. Nah, di sini kita bentuk datanya itu menjadi satu kolom. Ya, sehingga bulannya 1 sampai 24. Nah, ini angka-angkanya. Jadi ini Januari sampai Desember. Ini Januari Desember juga, tapi dianggap satu urutan. Ya, satu urutan nomor sampai 24. Ini datanya. Nah,
Ini kalau kita buat bentuk grafiknya menjadi seperti ini. Ya. Nah, tentunya bentuk grafik seperti ini akan menjadi akan susah melihat tren datanya seperti apa. Kalau kita melakukan peramalan kan tren datanya supaya terbaca. Cenderung naik, cenderung turun. Kalau seperti ini kita akan susah melihat apakah ini sebenarnya cenderung naik, cenderung turun atau tetap atau setiap stabil ya, akan sangat sulit. Nah, dengan smoothing nanti kita akan bisa melihat ya. Di sini kita gunakan persamaan ini ya. Kita gunakan persamaan yang tadi sudah kita bahas. Nah, yang persamaan yang ini, persamaan 7. Nah, kan tapi harus ada data awal peramalan ya. Data awal peramalan. Sedangkan data awal peramalan ini kan didapat dari ST. Kalau di sini ini sebagai ST plus 1 ST. Nah, maka di sini salah satu solusinya adalah di bagian bulan pertama, ya sebagai angka inisial menggunakan nilai rata-rata. Data menggunakan persamaan 2. Ya, jadi kita rata-ratakan nih. Kita rata-ratakan kayak ada average ya, semua data ini. Nah, data average ini dianggap sebagai peramalan pertama. Ya, peramalan pertama. Ya, ini sebagai nilai awalnya. Alfanya kita ambil di sini 0,4. Kemudian ambil nilai alfa di contoh ya. Nah, ini saya ambil 0,4. Kemudian boleh juga 0,2, 0,3 ya. Gunakan persamaan 7. Nah, ini persamaan 7 tadi, yang ini. Nah, ini persamaan 7. Ya, kita gunakan persamaan ini. Untuk menghitung peramalan bulan T plus 1. Nah, berarti T plus 1 yang ini. Kalau ini sebagai T, ini T plus 1. Kalau ini T, berarti ini T plus 1. Ya. Dengan T dimulai dari bulan ke-1 dengan alfa 0, maka alfanya 0,4. ST-nya berarti adalah 351,29 dan XT-nya adalah 362. Untuk meramalkan yang di bulan kedua, maka didapatlah nilai seperti ini. Maka untuk yang di sini juga melakukan langkah yang sama, ya. Berarti ini menjadi XT-nya, ini menjadi ST-nya, ya, untuk mendapatkan nilai yang di sini dengan ini 0,4. Maka tinggal kita nanti hitung, berulang, ya. Nah, sampai 25 di sini. Nah, berarti di 25 ini kita juga sudah bisa aktualnya belum ada tapi sudah kira-kira bisa meramalkan berapa kira-kira didapat. Tentunya kalau di sini ikan tentunya bulat ya. Berarti nggak mungkin 351,2 tapi 351 ya. Kalau di sini kita bulatkan jadi 355 gitu seperti itu. Nah, ini sehingga di sini kita terlihat nih trennya di sini gitu ya. Trennya di sini. Oh, ini ada kecenderungan naik. Ini turun atau nah ini kurang lebih seperti apa kalau kita lihat di sini 350 ini cenderungnya agak ada mulai menurun makin ke sini ya, ini alfanya 0,4 ya, masih ada gejolak naik turun. Nah, tapi kalau dengan 0,1 nah ini mungkin lebih terlihat ya, ini lebih di atas, ini ke sini makin menurun di sini ya. Nah, ini trennya di sini berarti ada trennya di sini naik, di sini naik, sini naik turun nah, ya. Nah, ini bentuk grafik dapat kalau dengan alfanya 0,1 ya. Jadi yang biru ini merupakan aktualnya, sedangkan yang orange ini merupakan peramalannya. Ya, jadi ini aktual seperti ini, peramalannya seperti ini. Nah, Anda mau pilih alfanya 0,4 atau 0,1 yaitu disesuaikan kira-kira akan lebih akurat yang mana gitu ya. Yang akan mau Anda gunakan. Kemudian contoh yang lain ya. Nah, di sini sebuah perusahaan yang menjual kalkulator ingin meramalkan permintaan produknya di pasar. Metode yang digunakan adalah metode penghasil eksponensial atau eksponensial smoothing. Perusahaan tersebut menggunakan konstanta alfa 0,1. Perkiraan permintaan atau demand untuk belanja Maret adalah 10.000 unit. Namun pada kenyataannya permintaan aktual pada belanja tersebut hanya 9.000 unit. Nah, ini artinya kalau 0,1 itu ini akan mendekati akan menjadi cukup jauh gitu ya. Nah, berapa perkiraan untuk bulan Februari? Ya. Di sini tadi kan 0,1. Nah, kita ubah di sini menjadi 0,2. Artinya sebenarnya ada meleset ini. Ya, ada meleset ya. Kita ingin mendekati lebih ke aktualnya, maka angkanya alfanya dibesarkan ya dengan menggunakan persamaan 7. Ya, persamaan 7 yang tadi, yang ini. Nah, yang ini persamaan 7 ini. Maka kita bisa dapatkan perkiraan untuk bulan Februari ada 9.800 unit. Ya. Ya, jadi di sini peramalannya 10.000 untuk Januari, nah, tapi di Februarinya kita naikkan alfanya atau sebenarnya kita belum mau lebih yakin
tidak yakin dengan 0,2 kita bisa naikkan 0,3 atau sampai 0,4. Oke, ini contoh kasus menggunakan exponential smoothing. Oke, demikian ya materi tentang exponential smoothing. Ini ada latihan yang Anda kerjakan ya. Jadi dari contoh ini coba nah contoh yang ini coba Anda gunakan alfanya yaitu beberapa 0,5, 0,2, 0,8, 0,9. Nah, gambar grafik datanya. Nah, jelaskan hasil peramalan dengan nilai alfa yang berbeda-beda. Nah, menurut pendapat Anda dengan nilai alfa berbeda-beda ini seperti apa? Ya, dari bentuk grafik tersebut. Ya, silakan, bebas Anda membuat satu penilaian. Kemudian yang tugas kedua, nah ini Anda tentu sudah punya nilai ya. Nah, jangan khawatir, ini tidak akan dipublish, ini hanya sebagai tugas yang akan masing-masing yang tahu. Gunakan data nilai EPK di KS Anda sebagai setiap semesternya hingga awal semester. Jadi, maksud saya dari awal semester hingga akhir semester. Ya, ini kalimatnya maksudnya awal semester hingga akhir semester bagi data aktual. Kemudian buat peramalan nilai IPK Anda hingga perkiraan IPK Anda di semester depan. Jadi kalau IPK Anda sekarang sekian, semester 1 sekian, semester 2 sekian, IPK-nya 3 sekian, berarti yang sedang berjalan menurut Anda sekarang sekali semester kuliah ini kira-kira berapa ya IPK Anda. Nanti bisa dilihat ya, real Anda berapa, apakah kedekatannya seperti apa. Nah, itu berarti Anda coba dengan alfa yang nanti kira-kira berbeda-beda. Tapi kalau di sini kan nilai belum keluar ya, tapi ini cuma kira-kira ada asumsi. Misalnya Anda gunakan alfanya di sini, saya minta coba Anda gunakan alfa yang seperti di sini. Nah, menurut Anda kira-kira lebih mendekati mana alfa yang sesuai dengan perkiraan target Anda untuk IPK Anda semester ini. Oke, ya ini tugas, silahkan nanti dikumpulkan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.